Ta'ihu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Tinggal sedikit. Kita review halaman 24. Allahumma aslih ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa farrij 'an ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam warham ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa anshur wahfaz wa ayyid nahdatal watan fil alamin bihaqqi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam amma ba'd. Bismillahirrahmanirrahim. Adabut tilmidz ma'a ustadzihi. Pelajaran yang ke-30. Salasun. Adabut tilmidz ma'a ustadzihi. Adab seorang santri kepada gurunya. Kepada guru-gurunya. Adabut tilmidz ma'a ustadzihi. Jadi adab guru, adab santri, adab siswa kepada guru-gurunya. Kenapa kita harus beradab kepada guru? Karena salah satu adab itu hal yang paling dasar, yang paling penting daripada ilmu. Karena al-adabu fawqal ilmi. Adab itu di atas ilmu. Akhlak itu di atas ilmu. Dan ulama mengatakan, yaitu Sayyid Muhammad, tabatul ilmi bil mudzakarah. Tabatul ilmi bil mudzakarah. Jadi tetapnya ilmu itu dengan bermuzakarah, dengan ngaji, bermutalaah, diskusi teman-temanmu. Itu namanya, itu menetapkan ilmu. Jadi kalau kita ingin tetap ilmu kita, maka harus rajin bermuzakarah. Rajin bermuzakarah, rajin ngaji, rajin mutalaah, dan rajin berdiskusi sama teman-temannya. Wa barakatuhu bil khidmah. Dan keberkahan ilmu itu dengan cara berkhidmat kepada guru. Jadi berkhidmat itu sesuatu yang wajib bagi para pelajar dahulu. Para ulama salafus saleh dulu kalau ngaji, dia itu betul-betul berkhidmat kepada gurunya. Pokoknya pekerjaan guru itu dibantu sama santrinya. Jangan sampai jadi santri itu nyapu kita disuruh, segala-galanya kita disuruh. Nah, tidak cocok itu. Jadi kita sebagai santri punya inisiatif sendiri untuk membersihkan. Kalau kita ingin ilmu kita barokah. Punya ilmu banyak tapi tidak barokah, bagaikan botol aqua. Kita akan taruh ini botol aqua yang kecil. Nah, ditusuk sedikit dengan jarum, terus akhirnya ilmunya apa, airnya itu terus menetes, akhirnya airnya habis. Itu gambaran ilmu yang banyak tapi tidak barokah. Ilmu yang barokah itu yang bagaimana?
dia itu tetap terus bertambah meskipun dia sedikit, tapi tidak ada tempatnya bocor. Itu namanya barokah. Terus mengalir airnya semakin banyak, semakin banyak. Itu gambaran ilmu yang barokah. Jadi kalau ingin barokah ilmunya, berkhidmat kepada guru. Membantu guru kita. Apalagi yang menjadi kewajiban kalian. Untuk kalian, misalkan cuci piring. Cuci piring itu yang kamu pakai, piringmu masak dicucikan oleh guru. Tapi jangan membuat guru berkhidmat kepadamu, tapi kamulah yang berkhidmat kepada guru. Wa naf'uhu biridha syekh, dan manfaat dari ilmu kita itu nanti setelah kita terjun di masyarakat, setelah nanti kita selesai mondok dan lain sebagainya, itu tergantung dari redhonya guru kepada kita. Makanya ketika guru redho kepada muridnya, maka ilmu yang telah diajarkan itu pasti akan bermanfaat. Baik buat dirinya sebagai santri, maupun buat orang lain. Itu yang paling tiga ini. Jadi rajin belajar, rajin berkhidmat, dan carilah ridho guru kita. Artinya di saat kita belajar, jangan sampai kita membuat guru kita tersinggung, tersungging. Makanya antara hubungan guru dengan murid itu harus dijaga. Seperti pipa, kata Maulana Syekh itu. Jadi ilmu itu, seorang mursyid, seorang guru itu bagaikan air perumbukan, air mata air. Bagaikan air mata air yang sangat jernih. Nah, sedangkan kita sebagai murid, hati kita ini bagaikan bak penampungan yang tadi. Bagaikan bak penampungan. Jadi kita ingin menampung air dari mata air yang tidak pernah habis ini, untuk menuju hati kita, untuk menuju bak penampungan itu. Caranya bagaimana? Kita cari pipa yang bagus, yang berkualitas tinggi. Supaya nanti pipanya tidak bocor. Nah, kalau pipanya bocor, datang musim hujan, belabur, banjir, akhirnya tai sapi masuk, tai kambing masuk di pipa itu. Tai ayam masuk, tai bebek, macam-macam masuk di pipa itu. Terus akhirnya mengalirlah dia sampai ke bak penampungan. Maka bukannya jernih bak penampungan itu, bukannya bagus bak penampungan itu, malah makin kotor, makin najis. Bukan kotor lagi, najis. Artinya apa? Hubungan antara murid dengan gurunya itu harus tetap diperbaiki. Bagus. Jadi kalau hubungan antara guru dengan murid putus, rusak pipa ilmu, itulah yang membuat sang murid tidak berhasil. Pinter, oke, pinter. Tapi kebarokahannya yang tidak ada. Itu. Ini penting. Jadi kuncinya yang pertama, rajin belajar, rajin bermuzakarah. Itu kalau kita ingin ilmu kita itu tetap dan terus meningkat. Yang kedua, rajin berkhidmat. Rajin berkhidmat, tidak perlu disuruh nyapu. Lihat sampah, nyapu. Karena hati yang bermain. Hati ini yang sulit untuk. Jadi ilmu yang paling berat yang saya rasakan sendiri, saya ini dulu ketika mondok, yang paling berat yang kami rasakan oleh yang pribadi itu adalah ilmu berkhidmat. Yang sering saya sebut itu ilmu mau angen. Itu paling berat. Itu yang paling sulit. Arn mau angen itu yang paling sulit. Kalau ilmu nahu sorob sudah punya teori, sudah punya, tinggal kalian pelajari saja teorinya, dengan tekun, sabar, insyaallah bisa. Tetapi ilmu mau angen ini adalah ilmu dari dasar kita sendiri.
Contoh kita melihat reronggo, melihat sampah. Kira-kira tersentuh enggak hati kita ingin membersihkannya? Kan begitu. Tersentuh enggak hati kita ingin membersihkannya? Sama juga ketika kita terjun di masyarakat. Nanti misalkan kalian sudah selesai kuliah, terjun di masyarakat melihat misalkan masyarakat kita perlu diruskan, punya hati enggak ingin meluruskannya? Itu kembali kepada situ. Kalian pulang ke rumah, lihat cucian orang tua yang banyak. Punya hati enggak kalian itu ingin mencucinya, membantu orang tua? Itu namanya ilmu mu'angan. Ilmu mu'angan. Ilmu ra'i, kalau bahasa kerennya itu. Karena ilmu ra'i inilah yang paling sulit. Paling sulit. Lihat tamu guru, kita berikan momot atau kita mau buatkan kopi, kan begitu. Kalau kita ingin momot, kalau lihat tamu guru momot, ya berarti itu membuat guru momot juga. Karena pada hakikatnya tamu guru itu adalah rajanya guru. Maka kita pun sebagai murid harus memuliakannya. Siapapun dia. Nah itu. Al-awwalu ayyuhat tilmizul adib. Wahai santri-santriwati, wahai siswa-siswi yang beradab. Inna ustadzaka yat'abu katsiran fi tarbiyatika. Sesungguhnya guru-gurumu sangat bersusah payah. Ya, sangat bersusah payah fi tarbiyatika, di dalam mendidikmu. Jadi guru kita tidak ada istirahatnya di dalam mendidik kita. Jangankan kita waktu belajar di dia. Waktu kita selesai pun kita diperhatikan sama guru. Waktu kalian jadi alumni pun diperhatikan. Kita perhatikan. Kita tunjukkan, oh ini sekolah yang bagus buatmu nak. Ini sekolah, ini tempatmu belajar yang bagus. Oh kamu ini jurusannya ahli peternakan, ini kamu sekolah. Umpamanya seperti itu. Kenapa? Karena orang tua tidak tahu kamu itu hobinya, pakarnya di mana. Kecuali guru yang kita hidup 24 jam bersama dia. Oh kalau saya perhatikan Eka Nasari ini hebatnya di bidang ini. Opi Rahmayanti sukanya di bidang ini. Diperhatikan semua guru oleh guru. Jadi satu persatu muridnya itu diperhatikan bagus. Apalagi kalian mondok bersama saya 24 jam. Jadi kita perhatikan bagus. Itulah yat'abu katsiran fi tarbiyatika. Jadi ketika kalian sudah tamat pun diarahkan oleh guru, oh ini kamu cocok ini kamu cocok di sini. Itu. Okay. Makanya penting ketika ingin memilih tempat, memilih apa, itu juga penting konsultasi dulu sama guru, sama orang tua dan sebagainya. Yuhadzibu akhlaqaka, dan dia seorang guru itu juga, dia ustadzmu itu mendidik akhlakmu. Wa yu'allimukal ilma alladhi yanfa'uka, dan mengajarkanmu ilmu yang bermanfaat kepadamu. Wa yansahuka binasaiha mufidatin, dan ia memberikan nasihat kepadamu dengan nasihat yang berfaedah. Wa yu'allimukal ilma alladhi yanfa'uka, dan mengajarkanmu
ilmu yang bermanfaat kepadamu dan memberikan nasihat kepadamu dengan nasihat yang berfaedah. Enggak ada guru yang memberikan nasihat. Besok kamu sudah besar, pokoknya kamu rusak masyarakat. Enggak ada. Jadi keinginan guru itu bagaimana kamu itu menjadi orang yang luar biasa, bermanfaat di masyarakat. Khairun nas ampa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah orang yang memberikan manfaat kepada orang lain. Itu yang dinasihati guru sama kita, terus diajarkan. Kamu belum bisa ngaji Quran, diajarkan agar bisa baca Quran. Kamu belum bisa baca kitab, diajarkan nahwu shorof. Kamu belum bisa fikih, diajarkan Safinatun Najah, Fathul Qorib, dan lain sebagainya. Itulah tugas guru. Jadi, yuhadzibu akhlaqoka, memperbaiki akhlakmu. Ketika akhlakmu tidak benar, guru menasihatimu. Itu. Jadi ketika orang bernasihat kepada kita, itu tanda dia sayang sama kita. Ketika orang marah melihat kita, melihat akhlak kita tidak benar, oh berarti orang itu sayang. Coba kalau dia tidak sayang, dibiarkan saja kamu itu. Kita dibiarkan. Mau ke sana, mau ke utara, selatan, timur, barat. Tidak urus. Itu berarti tidak sayang. Tapi ketika ada orang yang kamu berbuat kekeliruan, diluruskan, oh berarti dia sayang kepada kita. Sayang. Nah, kalau ada orang yang ciri-ciri orang yang tidak sayang itu, ya dia memberikan kamu rusak. Tapi guru tidak seperti itu. Jadi yuhadzibu akhlaqoka. Dia guru itu memperbaiki akhlakmu. Dia mengajarkanmu ilmu yang bermanfaat kepadamu. Dia menasihatimu dengan nasihat yang berfaedah. Wa kullu dzalika li'annahu yuhibbuka katsiran. Jadi itu. Jadi nasihat itu sangat penting, sangat-sangat penting. Makanya kalian jangan bosan untuk dinasihati. Ada yang bosan disihati? Hah? Hah? Ada. Makanya kalau guru-guru sedikit-dikit nyombok, itu tanda sayang itu. Makanya dibilang di sini, wa kullu dzalika li'annahu yuhibbuka katsiran. Semuanya itu dilakukan karena sesungguhnya guru itu sangat sayang kepadamu, sangat mencintaimu. Kalau Fitri Ananda Belau Daya tanpa tujuan, tanpa keruan, kira-kira orang tuanya marah atau tidak? Hah? Marah. Itu marahnya itu tanda benci atau tanda sayang? Tanda sayang. Nah sekarang demikian juga guru. Kamu tidak mau ngaji, tidak mau belajar, disilik sama guru, disilang, dimarahi. Itu tanda apa itu? Tanda nyombok atau tanda sayang? Dia sayang kepada kita itu. Makanya kita harus bersyukur ada orang yang masih sayang kepada kita. Tidak dirasakan sekarang, nanti. Alhamdulillah, untung guru saya. Untung dia menasihati saya. Untung dia mendidik saya, mengajarkan saya. Masya Allah. Terus. Nanti ilmu itu kamu ajarkan kepada orang lain. Itu cara kita sayang kepada guru. Ilmu yang sudah diajarkan oleh guru kita, kita ajarkan kepada orang lain. Kita kasih tahu kepada orang lain. Punya murid. Eka Nasari buat pengajian di rumahnya seperti Mama Dedeh. Nah, buka kajian Fathul Qorib, fikih, ajarkan. Itu juga termasuk bagian dari sayang kepada guru. Kita ingin ilmu guru itu terus bermanfaat. Tuh. Kama yuhibbuka abuka wa ummuka, sebagaimana bapak ibumu mencintaimu dan menyayangi. Sebagaimana bapak ibumu mencintaimu, menyayangimu.
Itu Maulana Syekh bilang, orang tuamu itu hanya 3 yang jitu, yang terutama guru, ayah, bunda, mertuamu. Nanti kamu belum punya mertua, cukup 2 saja. Orang tuamu itu hanya 3 yang jitu, yang terutama guru, ayah, bunda. Nah, sampai sana kalau antumnya. Kalau kalian tuh sampai sana, orang tua, guru sama orang tua. Guru mendidik akhlakmu, mendidik ruhmu agar menjadi orang benar. Orang tuamu menjaga kesehatan fisikmu, membesarkanmu, ya, memberikanmu makan. Itu tugas orang tua. Tugas guru membesarkan ruh dan jiwamu. Ya. Wa yarju an takuna fi mustaqbalika rajulan aliman muhadzaban, dan mereka berharap bahwa di masa yang akan datang kalian menjadi orang yang alim, menjadi laki-laki yang cerdas, jadi alim, menjadi perempuan yang cerdas, menjadi perempuan yang alim, yang bisa mengajarkan orang lain, yang bisa memberikan manfaat kepada orang lain. Tuh. Nah, jadi wa yarju an takuna fi mustaqbalika, dan mereka berharap, siapa yang berharap di sini? Guru dan orang tua. Ya. Guru dan orang tua kita berharap an takuna fi mustaqbalika, agar engkau di masa yang akan datang rajulan aliman muhadzaban, menjadi seseorang yang alim, yang berpendidikan, orang alim dan berpendidikan. Paham? Hah? Jadi harapannya di pelajaran itu sedikit, tapi pengamalannya yang paling penting. Pengamalan, berkhidmat kepada guru, cintai orang tua, sayangi orang tua. Tidak pernah guru mengajarkan untuk kurang ajar kepada orang tua dan sebagainya. Tidak ada guru seperti itu. Kalau ada seperti itu berarti bukan guru itu. Oke. Kita tutup dengan sama-sama menyanyikan Siapa Yang Cinta. Apa judulnya itu? Cinta Maulana. Siapa yang cinta pada Mayahda, ikhlaskan hati, hidup mati bersama. Apapun coba, tegakkan jiwa, demi iman dan takwa. Tetap bersama demi iman dan takwa. Jangan karena senyum manisnya dunia sehingga lupa guru ibu bapaknya. Senyum manisnya dunia sehingga lupa guru ibu bapaknya. Kalau nak terpaksa memilih dunia, jangan sampai nak dibuat boneka.
Oh, karena dunia orang membuang guru ibu bapak. Oh, karena dunia orang melelang iman dan takwa. Hati-hatilah tipuan dunia, ingatlah dunia bangkai semata. Ingatlah dunia bangkai semata. Siapa yang cinta pada ayahda, ikhlaskan hati hidup mati bersama. Apapun coba tegakkan jiwa, tetap bersama demi iman dan takwa. Ingat itu. Tetap bersama demi iman dan bukan tetap bersama demi mangan dan kahwa. Tahu namanya kahwa? Demi ngopi bersama, ndak. Demi mangan bersama, ndak. Tapi demi iman dan kita harus tetap bersama. Bersamanya itu kita gimana? Demi iman dan jangan karena senyum manisnya dunia. Apa dunia? Jabatan kita, harta kita, kedudukan kita. Semuanya itu dunia. Jangan gara-gara dunia. Kenapa? Karena jabatan orang bisa dia membuat lupa guru dan ibu bapaknya. Karena kedudukan orang bisa membuat dia lupa guru dan ibu bapaknya. Itu nasihat kita bareng-bareng dengan dari Malaysia ini. Sehingga lupa guru ibu bapaknya. Perhatikan ini. Jangan karena senyum manisnya dunia. Sehingga lupa guru ibu bapaknya. Kalau nakda terpaksa memilih dunia, jangan sampai ayah apa? Ayahda tu nakda. Jangan sampai ayahda dibuat anakda atau ayahda? Anakda. Jangan sampai anakda dibuat Kalau seseorang murid terpaksa memilih kedudukan, memilih jabatan, jangan sampai dia itu dijadikan boneka. Oh, karena dunia orang membuang guru ibu bapak. Banyak gara-gara jabatan, kedudukan, gara-gara harta, gara-gara beda bos. Itu saling serang. Itu membuang guru ibu bapak. Gara-gara beda pilihan. Macam-macam lah. Oh, karena dunia orang melelang iman dan takwa. Oh, karena dunia orang melelang iman. Jangan sampai iman dan takwa itu dilelang. Itu namanya dilelang. Dijual murah. Dijual murah kepada orang. Jangan sampai itu. Hati-hatilah tipuan dunia. Ingatlah dunia bangkai semata. Hati-hatilah tipuan dunia. Ingat, dunia itu cantik untuk menipu orang. Cantik menipu orang. Cantik menipu orang. Ingatlah dunia bangkai semata-mata. Ad-dunya mazra'atul akhirah. Dunia itu tempat kita bercocok tanam untuk akhirat kita. Rajin nanam sekarang, bagus panennya di akhirat. Kalau kamu tidak rajin nanam, apa yang kamu akan panen di akhirat? Kan begitu logikanya. Andai kata Jona, coba bereskan itu. Nah itu. Ya.
Lagi sekali, jangan sampai apa? Jangan sampai orang mengajak kita untuk melelang iman dan ad-dunya mazra'atul akhirah. Dunia tempat kita bercocok tanam untuk akhirat kita. Dunia ini perantauan. Orang pergi ke Malaysia rajin dia ngirim, jadi sudah rumahnya di sini. Pergi ke Malaysia tapi tidak rajin bekerja, mana bisa. Di sana ternyata gajinya dipakai untuk poya-poya, apa yang dikirimkan untuk anak istrinya buat rumah. Ya karena syariah pengalaman. Wallah subhanahu wa ta'ala alam. Bismillahirrahmanirrahim. Wahabli ya wahabu ilman wa hikmatan. Razaku kulli musahilan bil khairi wa bil huda wa bil ilmi ya alimu kulli mufaddilan